Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Allah telah mencatat saudara bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu sudah merupakan ketetapan bahwa hanya sedikit orang yang akan menjadi orang pilihan oleh karena respon manusia terhadap panggilan Allah. Tetapi dari antara sedikit orang yang terpilih itu, saya percaya setiap kita rindu menjadi bagian dari orang yang sedikit itu. Tidak ada di antara kita yang mau akan menerima hukuman sampai selama-lamanya. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, biarlah setiap kita menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Akan banyak orang yang akan terkejut saudara, karena mereka mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka bukan menjadi orang pilihan Tuhan. Bukankah ada firman Allah yang mencatat bahwa di hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu? Tetapi apa jawab Tuhan? Enyahlah daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukankah orang tersebut berpikir bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, jangan sampai menjadi bagian orang yang berpikir bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang benar, saudara sudah mengikut Tuhan, tapi ternyata saudara bukan menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang sedikit yang dipilih itu. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari orang yang sedikit yang dipilih itu. Pastikan saudara, malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan saudara benar-benar menjadi bagian yang dipilih yang sedikit itu. Itu yang menjadi harapan dari renungan malam hari ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Zakaria pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya objektif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ditafsirkan benar-benar objektif, bukan berdasarkan pikiran semata.
kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pedang menimpa umat yang baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Allah menegaskan bahwa Dia rindu satu angkatan umatnya yang Dia pilih, yang seperti yang Dia harapkan. Dan dikatakan di sini saudara bahwa dari sekelompok umatnya tadi kemudian Dia proses, dan tinggallah 1/3 daripada umatnya itu yang akan tinggal seperti yang Dia harapkan, yang akan bertahan seperti yang diharapkan. Bayangkan saudara, dari begitu banyaknya umatnya, setelah diproses maka tinggallah 1/3. Artinya sekali lagi, sedikit dari banyak tadi saudara, hanya 1/3. Kembali hari ini saya rindu kita merenung bagaimana supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Apa yang kita perlu belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa 1/3 yang tinggal. Siapa 1/3 itu? Orang yang bagaimana yang menjadi bagian dari 1/3 yang tinggal itu saudara. Hari ini saya rindu kita mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perenungan ini. Adakah saudara hari ini benar-benar merindukan bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu? Adakah saudara saat ini benar-benar menganggap penting bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu saudara? Menjadi bagian dari sedikit umat Tuhan yang benar-benar akan mengalami keselamatan. Saya rindu saat ini saudara, itu terlebih dahulu kita koreksi ke dalam diri kita. Dari begitu banyak orang yang dipanggil, sedikit yang akan dipilih. Apakah saya dan saudara benar-benar rindu menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu? Bukan hanya sekedar perkataan saudara, tapi dari dalam hati kita ada kerinduan yang terdalam. Aku benar-benar rindu menjadi sedikit yang terpilih itu. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang gagal. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang aku berpikir aku dikenal, tetapi aku tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kerinduan itu hari ini sudah ada membara di hati kita saudara, maka kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi bagian dari 1/3 yang akan menjadi umat pilihan Tuhan itu. Jadi saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini. Siapa, orang bagaimana dari yang 1/3 yang tinggal itu? Yang pertama saudara, di ayat 7 dikatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku,
terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan lenyap mati binasa. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Lihat saudara, bahwa terlebih dahulu dikatakan bahwa gembala itu adalah gembalanya Tuhan. Gembala itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah pedang, bunuhlah gembala. Apa tujuannya saudara? Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi tujuan kalimat yang menegaskan bunuhlah gembala di sini adalah untuk melihat kualitas domba. Apakah ada domba itu yang akan bertahan? Maka ayat 8 dikatakan, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi dari keseluruhan domba tadi, setelah gembala tidak ada, maka dari keseluruhannya hanya 1/3 yang akan bertahan. Artinya apa saudara? Yang saya mau kita renungkan benar di sini adalah bahwa Tuhan rindu kemandirian dari domba-domba itu. Di mana selama ini domba-domba itu begitu tergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau lihat yang akan tinggal setelah gembala itu tidak ada. Berapa banyak. Yang akan bertahan setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Hal yang saya rindu kita belajar di sini saudara adalah kemandirian. Artinya Tuhan ingin satu angkatan, satu kumpulan umatnya yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung. Di mana memang domba itu saudara sangat bergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau ada satu kualitas umat-umatnya yang benar-benar mandiri dalam pertumbuhan mereka, dalam keimanan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Saat tidak ada gembala, mereka tetap orang yang rohani. Saat tidak ada gembala, mereka tetap bertumbuh. Saat tidak ada gembala, mereka tetap setia. Karena memang saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel, seringkali pemimpin yang menentukan mereka hidup mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara ingat, sebentar saja, hanya hitungan hari Musa naik ke gunung itu, dan kemudian mereka sudah menyembah berhala di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka, semuanya baik. Tetapi setelah Yosua mati, akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala di seluruh negeri itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya di sini firman Allah berkata, bunuhlah gembala supaya aku lihat berapa banyak yang akan bertahan. Allah memakai bahasa bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yang tidak akan mampu bertahan akan binasa saudara. Yang tidak mampu mandiri akan binasa. Dan yang tinggal daripadanya hanya sedikit, hanya 1/3 yang akan bertahan. Hari ini saudara, ini menjadi gambaran. Sebagai aplikasinya, mari kita merenung. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang mandiri hari ini saudara. Di mana pengiringan kita akan Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Hari ini, kondisi ini, situasi pandemi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini saudara. Di mana di dalam masa pandemi seperti ini, benar-benar kita dituntut untuk mandiri dalam pertumbuhan rohani kita.
Tidak lagi bergantung kepada gereja, tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Disinilah dalam kondisi seperti ini kualitas anak-anak Tuhan benar-benar diuji, saudara. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang akan menjadi umat pilihan, menjadi bagian yang sedikit yang dipilih itu, ataukah menjadi bagian yang akan binasa itu? Tidak heran, saudara, dalam situasi dan zaman seperti ini akan banyak orang yang merasa bebas, tidak lagi harus beribadah di hari Minggu. Ada alasan untuk tidak beribadah misalnya. Ada alasan untuk tidak lagi melayani seperti biasa, karena memang selama ini pun bagi mereka pelayanan itu menjadi beban. Ada alasan untuk tidak melakukan ini dan itu karena corona dan sebagainya. Tetapi dengarkan, saudara, bahwa waktu akan terus berjalan dan proses ujian itu tetap berjalan. Dan dalam proses ini, saudara, secara otomatis kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa seperti yang digambarkan di dalam perikop ini, saudara, ataukah menjadi bagian yang 1/3 yang akan selamat dan bertahan? Yang dituntut di sini adalah kemandirian kita, saudara, kemandirian kita. Pertumbuhan rohani itu bukan tergantung orang lain. Kalau dari dulu saudara sudah membiasakan diri disiplin mandiri secara rohani, saudara tidak akan kaget ketika situasi ini datang. Saudara akan tetap bertumbuh secara mandiri. Saya begitu banyak melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pemimpin rohaninya. Tetapi ketika di belakang pemimpin rohaninya tersebut, saudara, mereka bertolak belakang dari apa yang dilihat di depan. Satu kali misalnya, saya punya jemaat, saudara, saya punya orang yang saya layani, yang saya didik, saya kembangkan, dan kemudian, saudara, saya bersyukur bahwa saya membuat pemuritan, saya mendidik mereka untuk lepas dari karakter-karakter yang tidak benar, lepas dari perbuatan dan ikatan-ikatan yang tidak benar. Contohnya misalnya, saya menegaskan kepada mereka, saya mendidik mereka supaya mereka lepas dari rokok. Dan sepertinya pada waktu itu banyak yang lepas dari rokok, dari pemuritan itu, saudara. Karena mereka menyaksikan bahwa mereka lepas dari rokok, dan kemudian saya juga tidak melihat lagi mereka merokok. Saya bersyukur dan saya bangga dengan itu. Ada perubahan hidup yang terjadi pada mereka. Tetapi satu kali, saudara, saya berkunjung ke rumah satu jemaat. Betapa kagetnya saya pada waktu itu ketika saya datang ke rumahnya, dan kebetulan dia ada di halaman rumahnya, dia sedang menjemur sesuatu di sana. Dan kemudian saya datang bersama istri saya. Waktu saya sampai di sana, dia sedang merokok. Saya jadi serba salah. Apa yang harus saya perbuat? Kalau dia tahu saya melihat dia merokok, mungkin dia akan malu dan tidak berani lagi datang ke gereja. Dan selagi saya berpikir, saudara, dia sudah lihat saya, dan tiba-tiba akhirnya dia ambil rokoknya dan dia ditutupi pakai kain. Bayangkan, saudara, waktu itu apa yang menjadi pikiran saya? Jangan-jangan nanti terjadi kebakaran gara-gara ulahnya ini. Artinya dari peristiwa ini, saudara, bahwa ada orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang yang kelihatan tidak lagi berlaku buruk di depan pendeta. Dan orang yang demikian tidak akan mampu bertumbuh secara mandiri, karena hanya gara-gara melihat orang lain, gara-gara pengaruh orang lain, atau karena kehadiran orang lain dia tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dia, maka dia akan hidup dalam dosa lagi. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Mari renungkan kehidupan saudara masing-masing. Adakah saudara sudah membangun satu kehidupan rohani yang mandiri, yang bertumbuh secara mandiri, yang setia terus secara mandiri?
Artinya apa saudara? Bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap rindu bertumbuh secara mandiri. Sekalipun hari ini misalnya di gereja saudara tidak diperbolehkan untuk beribadah karena kondisi pandemi ini, tetapi saudara tetap rindu untuk beribadah. Saudara bangun mesbah sendiri, saudara bangun mesbah keluarga saudara, saudara renungkan firman Tuhan sendiri. Setiap hari saudara disiplin merenungkan firman Tuhan. Bagi saudara penting untuk setia secara rohani, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini pastikan saudara, karena di sini orang yang menjadi bagian yang bertahan dari sepertiga itu adalah orang yang benar-benar mandiri, di mana pada waktu itu gembala tidak ada lagi dan mereka tetap bertahan. Biarlah hari ini setiap kita bersyukur dan kita berdoa supaya nanti ada waktunya kita kembali bisa bebas beribadah seperti biasa saudara di gereja kita masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan bertumbuh secara mandiri, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang akan bertahan itu, yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang mandiri. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-9 saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya modal kemandirian, apalagi tidak mandiri. Sekarang yang mandiri, yang bertahan mandiri itu, kembali Tuhan berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang bertahan itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Tuhan mau yang sepertiga ini diuji lagi dan diuji lagi, seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti memurnikan emas. Saudara perhatikan, Tuhan begitu rindu satu umat yang benar-benar teruji. Sudah bertahan sepertiga tadi, berjuang mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Dan kemudian mereka akan diuji lagi seperti menguji perak, seperti menguji emas. Saudara, apa yang terjadi dalam menguji perak dan menguji emas? Maka kalau satu perak atau satu emas itu mau dibentuk menjadi perhiasan yang indah, maka yang akan dilakukan adalah dibakar. Dan setelah membara, kemudian dipukul, dibentuk, diproses. Kemudian setelah agak terbentuk sedikit, dibakar lagi. Lalu setelah membara kemudian dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Kemudian dibakar lagi, dipahat lagi, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Tergantung menjadi seperti apa dia dibentuk. Dia akan dibakar, dipukul, diproses, dibakar, dipukul, dan diproses supaya benar-benar terbentuk seperti yang diinginkan, supaya benar-benar pahatannya, bentukannya, hiasannya seperti yang diinginkan oleh pembentuknya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi seperti emas dan perak. Kita benar-benar diproses, dibentuk menjadi perhiasannya Tuhan yang paling indah. Saudara sedang diproses oleh Tuhan menjadi perhiasan Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dia berkata bahwa dia akan proses hidup saudara, dia akan bentuk hidup saudara menjadi perhiasan Tuhan yang indah di hadapannya. Kalau saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk diproses dan dibentuk, dibakar, menjalani satu proses yang begitu berat untuk memurnikan saudara, kalau saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan menjadi bagian sepertiga yang akan diselamatkan, yang akan bertahan itu saudara. Untuk menjadi bagian dari sepertiga itu,
dan akan tetap bertahan. Kita bukan hanya dituntut untuk mandiri dan bertumbuh, kita dituntut untuk siap dibentuk dan diproses terus, dibentuk dan diproses terus. Hari ini mungkin saudara ada dalam proses itu. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara sedang diuji, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mau membentuk saudara menjadi lebih indah lagi. Kalau hari ini saudara tidak diuji dan tidak diproses, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan menjadi bagian yang sepertiga itu, sehingga saudara tidak lagi perlu dibentuk dan diproses. Untuk menjadi bagian yang sepertiga itu, kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara dibentuk dan diproses, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk saudara menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itu sebabnya seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa lelah pun saudara menghadapi semuanya, tetap bertahan saudara. Seberapa hancur pun saudara dibentuk, diproses, dipukul, dibakar melalui pembentukannya Tuhan, melalui pencobaan, melalui ujian dan apapun itu, tetap bertahan saudara. Mungkin ada masalah hidup yang Tuhan izinkan saudara alami untuk memproses saudara melalui masalah itu, tetap bertahan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat bagaimana saudara berespon terhadap proses yang Tuhan beri kepada saudara, tetap bertahan. Mungkin ada penyakit yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat apakah saudara mampu dan sanggup diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Tetaplah bertahan. Dari semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, dengar saudara, itu semuanya bagian dari proses di mana Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau memproses kita menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah, semakin serupa dengan Kristus. Mari siap untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau selama ini mungkin saudara sudah lelah, selama ini mungkin saudara sudah protes, selama ini mungkin malah saudara sudah menyalahkan Tuhan, selama ini atau bahkan saat ini saudara sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan membela hidup saudara, saudara mulai menjauh dari Tuhan. Dengar saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa. Tetapi kalau hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan, seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah bertahan untuk menjadi bagian dari 1/3 yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan, menjadi umatnya yang akan diproses dan siap dimurnikan terus dan dimurnikan terus. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, masih di ayat 9 dikatakan, Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lalu kemudian apalagi yang ada pada orang yang 1/3 itu saudara? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Apa yang kita lihat di sini saudara? Ada satu hubungan yang intim antara umatnya dengan dia, antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Ada pengenalan yang dalam antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Saling mengenal, mereka mengenal Tuhan, Tuhan mengenal mereka. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allahku. Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Ada satu hubungan timbal balik yang intim dan akrab antara orang yang 1/3 ini tadi saudara. Artinya yang ketiga yang harus ada di dalam diri orang yang rindu menjadi bagian yang 1/3 ini saudara adalah hubungan dan keintiman dengan Tuhan, di mana mereka dengan Tuhan, saya dan saudara dengan Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Saudara, hari ini seringkali orang lebih mementingkan beragama daripada pengenalan dan keintiman dengan Tuhan.
lebih mementingkan pelayanan dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara merasa rohani karena saudara setia ke gereja, saudara menjadi pelayan, saudara berkorban banyak di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai saudara bangga karena saudara menjadi orang yang punya jabatan di satu pelayanan, orang yang punya jabatan di satu gereja. Karena itu tidak ada sama sekali saudara hubungannya menjadi bagian orang yang sepertiga itu. Yang menentukan adalah pengenalan kita akan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang saya rindu saudara semua pastikan hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat di satu gereja, sebagai pelayan-pelayan, siapapun saudara, saya rindu hari ini, saya menegaskan kepada saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhanlah yang akan menjadi bagian dari yang sepertiga itu. Dengarkan saudara, kalau tidak menjadi bagian yang sepertiga itu, berarti kebinasaan yang sedang menanti. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau binasa. Saya rindu, saudara rindu kita semua menjadi bagian yang sepertiga itu. Dan untuk menjadi bagian sepertiga itu, sekali lagi yang ketiga, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, miliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang akan dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini, setiap kita rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan dari perikop ini, dari Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9 ini, kita sudah belajar bahwa ada sepertiga umat Tuhan yang akan mengalami keselamatan, yang akan bertahan. Siapa mereka? Yang sepertiga itu adalah orang yang mandiri dalam kerohaniannya, orang yang tetap bertumbuh apapun situasinya secara mandiri. Lalu yang kedua, orang yang siap bertahan, diuji, diproses, diuji dan diproses. Dan yang ketiga, orang yang intim dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya dan saudara rindu menjadi bagian yang sepertiga tadi saudara, milikilah kemandirian dalam bertumbuh dalam mengikut Tuhan. Kalau kita rindu saudara menjadi bagian sepertiga itu, maka siaplah diproses, jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan perhadapkan, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, siaplah diproses, tetap bertahan, tetap kuat. Dan yang ketiga, tetaplah semakin intim dengan Tuhan, tetaplah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara menjadi bagian orang yang sepertiga tadi, yang sedikit tadi saudara, yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar dan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil tetapi tidak terpilih. Kami rindu, kami benar-benar menjadi orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga, dan hari ini kami sudah belajar bahwa orang yang menjadi bagian orang yang terpilih adalah orang yang mandiri. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi ini khususnya kami harus terus bertumbuh secara mandiri dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa orang yang bertahan, yang menjadi bagian sepertiga itu adalah orang yang mampu dan sanggup bertahan untuk diuji. Kami siap diuji Tuhan, untuk kami semakin dimurnikan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagian dari sepertiga itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami dan raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara.
Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anakmu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anakmu ini. Dengarkan tangisan anak-anakmu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anakmu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anakmu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anakmu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anakmu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anakmu ini. Biarlah setiap anak-anakmu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi, setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini, jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu.
para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan, tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Tuhan, tolong mereka semuanya, jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa,
sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gerejamu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.